Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Nah, oke teman-teman, di sini sekarang kita sudah lanjut pada Superlab 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja buka untuk file Superlab-nya ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuka untuk file Superlab-nya. Sekarang kita langsung saja konfigurasikan ya teman-teman. Kita bisa lihat pada PT Activity-nya. Kita lihat pada part 1 ya. Nah, di sini untuk part 1 yaitu basic configuration. Di sini itu seperti biasa ya teman-teman. Di sini itu kita disuruh untuk konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Kemudian kita disuruh untuk konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di sini itu terdapat beberapa router dan switch. Kemudian di sini juga terdapat MLS yang nantinya kita akan konfigurasikan juga ya teman-teman, hostname dan enable secret-nya. Oke, di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan. Di sini saya akan mulai dari switch 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke enable, config, lalu hostname-nya teman-teman, yaitu SW1 ya teman-teman. SW1. Kemudian enable secret-nya SID. Di sini saya perkenalkan menjadi NASDAQ SID. Kemudian enter. Nah, oke, di sini untuk konfigurasi switch dan router lainnya kalian bisa perhatikan saja ya teman-teman, karena untuk caranya itu sama persis seperti ini. Di sini saya akan percepat, kalian bisa perhatikan ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mengkonfigurasikan hostname dan enable secret-nya teman-teman. Jadi di sini untuk part 1 yang basic configuration itu sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke part 2 yaitu konfigurasi ether channel di switch 1 dan switch 2. Di sini kita akan konfigurasi ether channel LACP antara switch 1 dan switch 2. Berarti yang ini ya teman-teman, yaitu yang switch 1 ini dan switch 2 yang ini. Kemudian gunakan ether channel ID 1. Lalu di sini kita akan konfigurasikan switch 1 sebagai aktif dan konfigurasikan switch 2 sebagai pasif teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini juga kita itu nantinya akan menyatukan ketiga port ini teman-teman. Di sini kan ini ada 3 port ya teman-teman. Nah, nantinya itu kita akan menyatukan menjadi part 1 teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pada interface-nya, di sini itu untuk interface-nya itu tertutup teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka switch 1, kemudian kita bisa lihat di CLI ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu teman-teman. Nah, untuk perintahnya itu yaitu sudo cdp make. Seperti ini ya teman-teman untuk perintahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini itu ada interface 0/1 sampai interface 0/3 teman-teman. Di sini kita bisa tulis interface ref FA 0/1 sampai 3 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan channel string group. Nah, di sini karena ID-nya itu disuruhnya 1, maka di sini kita tuliskan 1 ya teman-teman. Kemudian untuk modenya yang switch 1 itu sebagai aktif, kita ketikkan mode aktif. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan juga untuk protokolnya. Kita ketikkan channel strip protokol LACP. LACP ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita akan lihat dengan perintah duso either summary ya teman-teman. Either summary. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk grupnya 1, untuk portnya itu sudah menjadi port 1, dan untuk protokolnya itu LACP ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lakukan juga yang di switch 2 teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk switch 2-nya. Kita masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa cek dulu untuk interface-nya. Kita masukkan perintah seperti tadi ya teman-teman. Sudo cdp make. Nah, di sini juga terdapat interface FA 0/1 sampai FA 0/3 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian channel strip group. Untuk LED-nya 1. Kemudian modenya itu pasif ya teman-teman. Untuk switch 2 itu modenya pasif. Oke, kita bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Channel strip group, kemudian untuk ID-nya 1, lalu untuk switch 2 modenya itu pasif. Oke, sudah sekarang kita tulis untuk protokolnya. Kita ketikkan channel strip protokol. Kita ketikkan channel strip protokol develop LACP. Lalu enter. Kemudian kita akan melihatnya dengan perintah sudo either summary. Nah, oke teman-teman bisa dilihat ya, di sini untuk grupnya itu juga sudah 1, kemudian untuk portnya itu 1, dan untuk protokolnya itu LACP ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk portnya teman-teman.
Nah, oke, di sini untuk portnya warnanya itu sudah hijau ya, teman-teman. Nah, oke, di sini berarti untuk yang part 2 konfigurasi Ether channel itu sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Berarti kita akan mengkonfigurasikan di switch 1 yang ini, switch 2 yang ini, dan router 4 yang ini, teman-teman. Di sini kita disuruh untuk buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Di sini saya itu akan konfigurasikan yang di switch 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk switch 1 sendiri yaitu terhubung ke VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9 ya, teman-teman. Jadi kita akan membuat VLAN-VLAN ini di switch 1-nya terlebih dahulu. Nah, di sini jika teman-teman bertanya kenapa kita menggunakan VLAN 7, nah jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, karena di sini itu nantinya kita akan pakai DHCP servernya juga, teman-teman. Jadi kita akan menambahkan VLAN 7 ini, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja buka untuk switch 1 ya, teman-teman. Kita akan konfigurasikan yang di switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buat VLAN-nya ya, teman-teman. Oke, jika sudah, kemudian kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Di sini kita lihat untuk VLAN 8 terlebih dahulu. Di sini untuk VLAN 8 itu terdapat interface FA0/4 sampai FA0/5 ya, teman-teman. Kemudian untuk VLAN 9 itu interface FA/6 dan interface FA0/7. Oke, kita bisa masuk lagi ke switch satunya. Kemudian di sini kita ketikkan interface FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 8, lalu spaku, kemudian exit, lalu kita masuk lagi teman-teman ke VLAN 9-nya yaitu interface range FA0/6 sampai 7, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 9, kemudian spaku atau spanning tree process, lalu exit. Oke, ya sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan allowance VLAN-nya, teman-teman. Berarti ini kita terangkan dulu untuk yang mengarah ke router 4 ya, teman-teman. Dan juga yang mengarah ke switch 2. Dan di sini untuk yang mengarah ke router 4 yaitu FA0/8 ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/8. Lalu kita ketikkan switch port mereka. Lalu switch port run allowance VLAN 7 sampai 8. Maaf teman-teman, di sini sama harusnya VLAN 7 sampai 9 ya. Di sini saya akan memperbaikinya. Kemudian kita exit. Lalu kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, teman-teman. Berarti di sini untuk yang mengarah ke switch 2 yaitu interface port 1. Kemudian kita ketikkan switch port mode A. Lalu switch port outlet VLAN 7 sampai 9. Kemudian enter. Oke, kemudian di sini kita akan konfigurasikan juga yang di switch 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk switch 2-nya. Lalu di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya. Kita lihat ya, teman-teman. Dan untuk VLAN-nya itu terdapat VLAN 7 dan 8, teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu. Kemudian kita exit. Lalu kita lihat interface-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 7 itu terdapat interface FA0/4 dan FA0/5, teman-teman. Kemudian untuk yang VLAN 8 itu interface FA0/6 dan interface FA0/7 ya, teman-teman. Di sini kita bisa kembali lagi ke switch 2-nya. Lalu kita masuk dulu ke interface FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 7. Kemudian spaku. Lalu exit. Kemudian kita masuk lagi ke interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 8, lalu spaku, kemudian exit. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita akan terangkan juga, berarti di sini untuk yang mengarah ke switch 1 saja ya, teman-teman. Kita kembali lagi. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface port 1. Kemudian switch port mode A. Kemudian switch port outlet VLAN 7 sampai 8. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Dan kemudian sekarang kita akan konfigurasi yang di router 4 juga. Pertama di sini kita lihat dulu interface yang mengarah ke switch 1. Di sini yaitu dia itu pakai interface gig 0/1, teman-teman. Di sini kita nyalakan dulu untuk portnya ya, teman-teman. Kita bisa buka router 4-nya, lalu kita masuk. Kemudian kita ketikkan interface gig 0/1. Kemudian shutdown.
Oke, ini sudah kita bisa lihat untuk portnya. Oke, di sini sudah berwarna hijau ya teman-teman, yang artinya sudah menyala. Kemudian kita akan buat sub interface-nya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat dulu. Nah, di sini untuk sub interface-nya yaitu kita akan membuat VLAN 7, VLAN 8 dan VLAN 9 teman-teman. Kita kembali lagi ke router 4-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface titik 0/1 titik 7. Ini untuk VLAN 7 ya teman-teman, jadi titik 7. Kemudian kita ketikkan encapsulation.127. Kemudian kita masukkan IP address-nya teman-teman. Yaitu di sini kita gunakan yang ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri IP address-nya pada PT Activity, yaitu yang 192.168.7.1 ya teman-teman, karena ini IP address, jadi kita ganti belakangnya menjadi 1. Kita ketikkan 192.168.7.1, kemudian subnet-nya yaitu 2.0 ya. Kemudian enter, lalu kita bisa exit. Kemudian kita buat juga sub interface untuk VLAN 8 dan VLAN 9 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan buat IP DHCP servernya teman-teman. Lalu di sini untuk DNS servernya itu kita disuruhnya pakai 192.168.1.3 teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu ya. Kita bisa ketikkan IP DHCP port VLAN 7. Kemudian untuk networknya teman-teman, yaitu kita pakai yang ini ya, 192.168.7.0, lalu subnet-nya 255.0. Kemudian kita masukkan untuk default routernya teman-teman, yaitu kita pakai yang 7.1 ya teman-teman, 192.168.7.1. Lalu kita masukkan untuk DNS-nya, yaitu yang 1.3. Kemudian lalu kita bisa exit. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 8 dan juga VLAN 9-nya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah selesai. Kemudian kita akan kecualikan IP address-nya juga ya teman-teman. Berarti kita gunakan perintah IP DHCP exclude. Kemudian IP-nya 192.168.7.1. Kemudian untuk yang 8.1. Lalu yang terakhir 9.1 ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah. Kemudian kita akan cek dulu teman-teman untuk IP DHCP-nya. Di sini kita cek di VLAN 7 dulu teman-teman. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Oke, di sini sudah ada untuk IP-nya. Kemudian kita cek pada VLAN 8. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kita cek pada VLAN 8 PC3 yang tersambung ke switch 1. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi untuk VLAN 9-nya. Oke, ini juga sudah ada ya teman-teman pada VLAN 9-nya. Oke, jadi di sini untuk IP DHCP-nya itu sudah ada ya teman-teman di VLAN 7, 8, dan 9. Oke, kemudian kita akan lakukan konektivitasnya teman-teman. Kita akan coba ping dari VLAN 7 ke VLAN 8 ya teman-teman. Jika Violet kita coba lagi teman-teman. Oke, di sini untuk terangannya sudah successful. Kemudian kita coba lagi ping dari VLAN 8 ke VLAN 9. Jika Violet kita coba lagi ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk terangannya sudah successful. Oke, sekarang kita akan lanjut ke part 4 teman-teman. Yaitu di sini konfigurasi Ether channel pada switch 3 dan switch 4. Berarti di sini kita akan konfigurasi switch 3 itu yang ini dan switch 4 itu yang ini ya teman-teman. Di sini untuk Ether channel-nya nanti kita itu akan menggunakan yang PAGP. Kemudian untuk ID-nya kita disuruh untuk gunakan ID-nya itu 2 teman-teman. Kemudian di sini kita disuruh untuk yang switch 3 ini kita akan jadikan menjadi desirable, dan untuk yang switch 4 ini kita akan jadikan menjadi auto teman-teman. Di sini kita langsung saja bisa buka untuk switch 3-nya. Kita bisa masuk terlebih dahulu. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat dulu untuk interface-nya. Kita ketikkan yuso TCP port. Oke, dan di sini untuk interface-nya itu terdapat FA0/2, FA0/3, dan FA0/8 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface
FA0/2 sampai 3, koma FA0/8 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan seperti ini, kemudian enter. Maaf teman-teman, di sini saya salah. Saya belum menambahkan untuk kerennya. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan channel strip group. Kemudian untuk ID-nya 2. Kemudian untuk modenya itu decibel ya teman-teman untuk switch 3. Kemudian enter. Oke, dia sudah kita ketikkan untuk protokolnya. Kita ketikkan channel strip protokol RGB. Enter. Oke, jika sudah, kita akan cek teman-teman dengan perintah do show either summary. Nah, oke, dan di sini bisa teman-teman lihat untuk grupnya itu 2, kemudian untuk portnya itu sudah menjadi 2, lalu untuk protokolnya itu PAGP ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lakukan juga yang di switch 4-nya. Kita bisa buka untuk switch 4. Di sini kita masuk dulu ya teman-teman. Kemudian kita di sini lihat dulu untuk interface-nya, kita ketikkan dulu so CDP link. Oke, di sini untuk interface-nya terdapat interface FA0/1, FA0/2, dan FA0/7 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, kemudian koma FA0/7. Kita enter, kemudian kita ketikkan channel strip group. Kemudian ID-nya 2, lalu modenya untuk switch 4 yaitu auto ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan untuk protokolnya strip protokol PAGP. Kemudian enter, lalu kita cek dengan perintah do show either summary. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk grupnya itu 2, kemudian portnya itu sudah menjadi 2, lalu untuk protokolnya itu PAGP ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa lihat untuk portnya. Oke, dan di sini untuk portnya itu sudah berwarna hijau ya teman-teman, artinya sudah menyala. Oke, kemudian kita akan lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 5. Nanti kita akan konfigurasi yang switch 3 ini, switch 4 ini, dan router 5 itu yang ini teman-teman. Pertama, di sini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan yang di switch 3 dulu. Kalian bisa lihat di sini untuk switch 3 sendiri dia itu memiliki 2 VLAN, yaitu VLAN 6 dan VLAN 5. Di sini untuk VLAN 5 itu terdapat interface FA0/6 dan FA0/7. Kemudian untuk yang VLAN 6 itu ada interface FA0/4 dan interface FA0/5 teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu untuk switch 3-nya, kemudian kita buat untuk VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa isi. Oke, jika sudah, di sini kita akan masukkan interface-nya teman-teman ke dalam VLAN-nya ya. Kita bisa ketikkan interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 5. Lalu pabo. Kemudian exit. Kemudian kita masuk lagi ke interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 6. Kemudian pabo. Lalu exit. Oke, jika sudah, kemudian kita akan terangkan teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini berarti yang mengarah ke router 5 dan yang mengarah ke switch 4 teman-teman. Jadi di sini kita akan terangkan yang mengarah ke router 5 dan yang mengarah ke switch 4. Oke, di sini kita akan konfigurasikan yang mengarah ke router 5 terlebih dahulu, yaitu FA0/1 ya teman-teman untuk interface-nya. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Kemudian enter. Lalu switch port mode trunk. Kemudian switch port trunk alert. VLAN 5 sampai 6. Kemudian enter. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface port 2 teman-teman. Kemudian switch port mode trunk. Lalu switch port alert. VLAN 5 sampai 6. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di switch 4. Kita bisa lihat untuk switch 4 ini juga memiliki 2 VLAN, yaitu VLAN 5 dan VLAN 6 ya teman-teman, sama dengan switch 3. Di sini kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya di switch 4. Kita bisa exit. Oke, kemudian jika sudah, kita bisa lihat dulu untuk interface-nya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 5 itu terdapat interface FA0/5 dan FA0/6 ya teman-teman. Kemudian untuk yang di VLAN 6 itu terdapat interface FA0/3 dan FA0/4 teman-teman. Di sini kita bisa masuk lagi ke switch 4-nya.
Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface RAM FA0/5 sampai 6. Ini untuk yang di VLAN 5 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian enter, lalu switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 5, lalu stop, kemudian exit. Kemudian kita masuk lagi yang VLAN 6 yaitu interface RAM FA0/3 sampai 4. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 6, lalu stop, lalu exit. Oke, jika sudah, kemudian kita akan terangkan di switch 4-nya, teman-teman. Berarti di sini kita masuk ke interface port 2. Kemudian kita switch port lanjutan. Kemudian switch port yang VLAN 5 sampai 6. Enter. Nah, oke teman-teman, di sini sudah berwarna hijau ya teman-teman, atau sudah menyala. Oke, jika sudah, sekarang kita akan konfigurasikan DHCP server di router 5, teman-teman. Kita langsung saja buka untuk router 5-nya. Kita bisa masuk terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lihat dulu untuk interface-nya. Di sini kita akan menyalakan portnya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat dulu untuk interface-nya, yaitu untuk yang mengarah ke switch 3 itu interface gig 0/2. Kita bisa nyalakan dulu. Kita bisa lihat teman-teman interface gig 0/2. Kemudian ketika no shutter, lalu kita bisa cek untuk portnya apakah sudah menyala. Oke, di sini sudah menyala ya teman-teman untuk portnya. Sekarang kita akan buat sub interface-nya teman-teman untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Di sini kita ketikkan lagi interface gig 0/2.5 untuk VLAN 5 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan edit configuration .125. Lalu kita tuliskan IP address-nya. Di sini kita bisa lihat dulu untuk IP address-nya. Ini ya teman-teman, kita bisa ketikkan 192.168.5.1 karena ini IP address, jadi untuk belakangnya kita ubah menjadi 1. Lalu subnetnya 255.0. Lalu kita bisa exit. Lalu kita tuliskan juga teman-teman untuk yang VLAN 6-nya. Kita ganti menjadi titik 6. Kemudian kita ketikkan encapsulation 26. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya teman-teman. Exit. Oke, di sini saya sudah tuliskan sub interface-nya ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi IP DHCP servernya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP port VLAN 5. Kemudian kita ketikkan networknya teman-teman. Jadi networknya itu sama persis seperti yang di PT Activity ya. Kemudian subnetnya 255.0. Kemudian enter. Lalu kita masukkan untuk default routernya. Yaitu kita pakai yang 5.1 ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.5.1. Kemudian kita masukkan untuk DNS-nya. Yaitu di sini untuk DNS-nya kita disuruhnya pakai yang 1.3. Kita ketikkan 192.168.1.3. Enter. Kemudian exit. Lalu kita lakukan juga untuk yang VLAN 5-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 6. Lalu networknya teman-teman. Di sini kita ubah menjadi 6. Lalu default routernya. Di sini kita ubah menjadi 6. Kemudian terakhir kita masukkan DNS-nya. Lalu exit. Oke, ini sudah teman-teman. Kemudian saya akan konfigurasikan untuk IP DHCP exclude-nya atau untuk IP yang dikecualikannya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude. Kita ketikkan IP-nya 192.168.5.1. Kemudian enter, lalu kita masukkan juga untuk yang 6.1 teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan cek satu persatu untuk IP DHCP-nya. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang di VLAN 6. Oke, di VLAN 6 juga sudah ada ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan lakukan konektivitas. Kita akan coba link teman-teman dari VLAN 6 ke VLAN 5. Nah, di sini pilot kita coba lagi. Oke teman-teman, di sini untuk keterangannya sudah successful ya. Nah, oke teman-teman, berarti di sini untuk yang part 5 itu sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke yang part 6 teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan core switch 1.
Nah, maksud dari core switch 1 itu MLS 1 ya, teman-teman. Nah, nantinya di sini untuk MLS 1 ini dia itu akan menjadi VTP server, teman-teman. Kemudian untuk switch 5 dan switch 6 itu akan menjadi VTP client, teman-teman. Nah, jadi nantinya misal saya akan buat VLAN 2, 3, dan 4 di MLS 1, maka nantinya si switch 5 dan switch 6 itu secara otomatis akan ada VLAN-nya, teman-teman. Walaupun kita belum buat di switch 5 dan switch 6-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasikan dulu di multi-layer switch satunya ya, teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk multi-layer switch satunya, kemudian kita bisa masuk terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan VTP model server, kemudian VTP domain, dan di sini untuk domainnya itu kita disuruhnya pakai akademi, teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan akademi, lalu enter. Kemudian kita tuliskan juga untuk passwordnya, teman-teman. Kita tuliskan VTP password, dan untuk passwordnya kita disuruhnya pakai 1, 2, 3 ya, teman-teman. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga di switch 5. Kita bisa buka, lalu kita masuk. Kemudian di sini kita ketikkan VTP mode client. Kemudian untuk domainnya itu harus sama, teman-teman. Kita ketikkan VTP domain academy. Kemudian masukkan untuk passwordnya, yaitu 1, 2, 3. Kemudian yang sudah kita lakukan untuk yang di switch 6-nya, teman-teman. Di sini kita bisa lakukan sama persis seperti yang ada di switch 5 tadi ya, teman-teman. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita akan buat VLAN. Berarti di sini itu kita akan buat VLAN 2, 3, dan 4 di multi-layer switch 1 ya, teman-teman. Kita bisa buka dulu untuk multi-layer switch satunya. Kemudian di sini kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya ya, teman-teman. Lalu sudah kita bisa exit, teman-teman. Oke, kemudian jika sudah di-exit, kita bisa lihat dulu, teman-teman, apakah VLAN-nya itu sudah ada. Kita bisa ketikkan perintah install VLAN bridge. Oke, di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah ada VLAN 2 sampai VLAN 4 ya. Sekarang kita akan terangkan dulu. Nah, berarti di sini yang mengarah ke switch 5 dan switch 6 ya, teman-teman, yaitu interface FA0/4 dan interface FA0/5. Kita bisa buka lagi untuk MLS 1-nya. Lalu kita ketikkan interface rank FA0/4-5. Nah, oke, karena kita itu di multi-layer, kita bisa ketikkan dulu switch port trunk encapsulation. Kemudian kita enter. Baru kita ketikkan switch port module trunk, teman-teman. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan lihat di switch 5 dan switch 6 apakah mereka sudah ada VLAN-nya, teman-teman. Namun sebelum itu kita bisa klik pada bagian ini, teman-teman, agar portnya itu berwarna hijau. Oke, ini sudah berwarna hijau ya, teman-teman. Sekarang kita akan lihat di switch 5 dulu. Kita bisa buka untuk switch 5-nya. Kemudian di sini kita bisa klik untuk VLAN. Nah, ini sudah ada VLAN-nya ya, teman-teman, dari VLAN 2 sampai VLAN 4. Sekarang kita cek yang di switch 6. Kita tekan dulu VLAN bridge. Nah, ini juga sudah ada ya, teman-teman, pada switch 6. Nah, oke, sekarang kita akan konfigurasi untuk port face-nya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk interface yang mengarah ke switch 5 terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada VLAN 2 dan ada VLAN 3. Dan di sini untuk VLAN 3 itu interface-nya FA0/5 dan FA0/3, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch 5-nya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan interface rank FA0/5, FA0/3. Kemudian kita bisa akses. Kemudian kita akses VLAN 2. Lalu spaco. Lalu exit. Kemudian kita lihat lagi untuk interface yang VLAN 3-nya, teman-teman. Oke, dan di sini untuk yang VLAN 3 itu interface-nya 4 dan 6 ya, teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke switch 5-nya, kemudian kita bisa ketikkan interface rank FA0/4, FA0/6. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 3. Lalu spaco. Kemudian exit. Nah, oke,
ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan terangkan. Sini kita bisa lihat dulu. Nah, berarti di sini kita akan terangkan yang mengarah ke multilayer switch 1. Di sini itu berarti interface-nya FA0/1. Kemudian untuk yang ke switch 6 itu FA0/2, teman-teman. Kita bisa masuk lagi teman-teman ke switch 5-nya. Kemudian kita ketikkan interface FA0/1 sampai 2. Kemudian support monitor. Kemudian support keluar VLAN 2 sampai 3. Oke, kemudian jika sudah kita konfigurasikan yang di switch 6 juga ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Untuk switch 6 itu memiliki VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4 teman-teman. Di sini kita konfigurasikan dulu yang VLAN 2 ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 2 sendiri interface-nya itu FA0/3 dan FA0/4 teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke switch 6-nya. Di sini kita bisa menekan interface range FA0/3 sampai 4. Kemudian support mode akses. Lalu support akses VLAN 2. Kemudian status. Lalu exit. Lalu kita lihat lagi teman-teman untuk yang VLAN 3-nya. Dan di sini untuk VLAN 3 itu ada interface FA0/5 dan interface FA0/6 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA0/5 sampai 6. Kemudian support mode akses. Kemudian support akses VLAN 3. Lalu status. Kemudian exit. Lalu kita lihat lagi teman-teman untuk yang VLAN 4-nya. Nah, di sini untuk yang VLAN 4 itu ada interface FA0/7 dan FA0/8 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan lagi di sini interface FA0/7 sampai 8. Kemudian support mode akses. Lalu support akses VLAN 4. Kemudian status. Lalu exit. Kemudian kita bisa lihat lagi teman-teman interface yang mengarah ke switch 5 yaitu FA0/2. Dan untuk yang mengarah ke multilayer switch 1 itu FA0/1. Kita bisa tuliskan di sini interface FA0/1 sampai 2. Kemudian support mode terang. Kemudian support keluar VLAN 2 sampai 4. Oke, ini saya sudah menerangkannya ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di multilayer switch 1. Kita bisa buka dulu untuk multilayer switch 1-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke VLAN 2 terlebih dahulu teman-teman. Kita ketikkan interface VLAN 2. Kemudian kita ketikkan untuk IP address-nya. Di sini kita bisa lihat dulu untuk IP address-nya. Di sini untuk VLAN 2 itu 2.1 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.2.1. Kemudian langsung juga untuk subnet masknya teman-teman. Enter, lalu kita bisa exit. Lalu jika sudah kita konfigurasikan untuk VLAN 3 dan VLAN 4-nya juga ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat IP DHCP servernya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP port VLAN 2. Kemudian networknya itu yang sama persis di titik-titiknya teman-teman. 192.168.2.0 atau subnetworknya 255.0. Kemudian untuk default routernya kita ketikkan yang 2.1 ya teman-teman. 192.168.2.1. Lalu kita masuk untuk DNS-nya. Nah, di sini untuk DNS-nya itu seharusnya 1.3 teman-teman. Mungkin ini typo. Jadi di sini kita masukkan untuk DNS-nya itu yang 1.3 ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.1.3. Oke, ya sudah kita buat juga untuk yang VLAN 3 dan VLAN 4-nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat. Oke teman-teman, di sini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP-nya dan sekarang saya akan konfigurasi untuk yang IP address dikecualikannya. Di sini saya akan konfigurasi IP address yang dikecualikannya di MLS1 dari DHCP. Berarti kita di sini ketikkan IP DHCP exclude. Kemudian untuk IP-nya. Kemudian kita ketikkan yang default router saja teman-teman, yaitu 192.168.2.1. Enter. Lalu kita masukkan yang 3.1. Lalu yang 4.1.
Oke, ini sudah teman-teman. Kemudian kita akan cek dulu untuk IP DHCP-nya. Di sini kita cek pada VLAN 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek yang di VLAN 3-nya. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita lanjut cek yang di VLAN 4. Oke, di sini untuk VLAN 4 juga sudah ada ya teman-teman untuk IP DHCP-nya. Oke, sekarang saya akan coba lakukan konektivitasnya. Di sini saya akan coba ping dari PC 15 ke PC 10. Nah, oke, di sini untuk keterangannya sudah successful. Oke teman-teman, berarti di sini untuk yang part 6 itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk bahas yang part 7, yaitu untuk part 7 di sini ada konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Di sini kita akan melakukan konfigurasi RSTP-nya itu di multilayer switch 1, switch 5 dan switch 6 teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi MLS1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2, kemudian konfigurasi switch 5 untuk menjadi root bridge pada VLAN 3 dan konfigurasi switch 6 untuk menjadi root bridge pada VLAN 4 teman-teman. Di sini kita akan langsung saja konfigurasikan di multilayer switch 1 terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan spanning strip tree mode rapid strip PVCT. Enter, lalu ketikkan lagi spanning strip tree VLAN 2 ya teman-teman. Karena di sini untuk MS 1 itu disuruhnya untuk menjadi root bridge pada VLAN 2, jadi di sini kita bisa ketikkan VLAN 2 lalu root primary. Jadi kita bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman, spanning strip tree VLAN 2 root primary, kemudian enter. Kemudian kita bisa lihat spanning tree. Kemudian di sini kita bisa klik spasi teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di root ID ini di VLAN 2. Di sini itu ada tulisan this bridge is the root yang ini ya teman-teman. Berarti ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja lanjut untuk konfigurasikan di switch 5 dan switch 6 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu untuk switch 5-nya. Kemudian kita bisa masuk. Dan di sini kita bisa ketikkan spanning strip tree VLAN. Nah, di sini untuk switch 5 itu menjadi root bridge pada VLAN 3 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan VLAN 3 root primary, enter. Kemudian kita lihat teman-teman dengan perintah duso spanning tree. Maaf, ini salah teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di VLAN 3 ini sudah ada tulisan this bridge is the root ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita lanjut akan konfigurasikan yang di switch 6. Kita kasih on, lalu kita masuk. Kemudian di sini kita bisa ketikkan spanning strip tree VLAN. Di sini untuk switch 6 itu kita jadikan root bridge pada VLAN 4 teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan VLAN 4 root primary, enter. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah duso spanning tree. Di sini kita bisa lihat untuk VLAN 4-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk VLAN 4 ini juga sudah ada tulisan this bridge is the root. Nah, oke teman-teman, berarti di sini untuk yang part 7 ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke part 8 yaitu konfigurasi addressing in server area. Berarti yang di sini ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3. Berarti yang ini dan yang ini ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi manual IP address pada router, kemudian setting IP gateway ke 192.168.1.1. Kemudian kita akan memasukkan IP di DNS dan MTP server, berarti yang ini. Kemudian kita akan masukkan di web server dan email server juga ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan masuk di router 2 dulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk interface yang mengarah ke switch 7, yaitu di sini untuk interface yang mengarah ke switch 7 itu FA4/0 teman-teman. Dan untuk IP-nya sendiri itu 192.168.1.1 teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA4/0. Lalu kita ketikkan IP address-nya teman-teman, yaitu 192.168.1.1 teman-teman. Lalu juga untuk service mask-nya yaitu 25.0. Kemudian kita bisa ketikkan satu. Lalu jika sudah kita bisa exit dulu. Oke, jika sudah kita konfigurasi juga yang di router 3 teman-teman. Di sini untuk router 3 interface yang mengarah ke switch 7 itu gig 0/0 teman-teman. Dan untuk IP-nya itu 1.2 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke router 3-nya. Kemudian kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Lalu kita bisa ketikkan IP address-nya.
192.168.1.1.2, kemudian subnet-masnya 22.0, kemudian kita dapatkan Moseton. Oke, ini sudah teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi manual IP address teman-teman. Kita akan masukkan dulu di DNS dan NTP servernya. Kita bisa buka ya teman-teman. Untuk DNS dan NTP server, kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya, yaitu yang 1.3 ini ya teman-teman. Kemudian masukkan subnet-masnya. Kemudian kita masukkan untuk default gateway-nya teman-teman, yaitu 1.1 ya. Lalu untuk DNS servernya kita gunakan IP-nya sendiri, yaitu 1.3. Kemudian kita masukkan juga untuk yang di web server. Di sini untuk web server IP-nya 1.4 ya teman-teman. Kemudian masukkan subnet-masnya. Kemudian kita masukkan untuk support gateway-nya, yaitu 1.1. Kemudian untuk yang DNS server itu gunakan sama seperti yang di DNS dan NTP server tadi ya teman-teman, yaitu yang 1.3. Kita ketikkan 192.168.1.3. Oke, kita lanjut untuk yang di email server. Kita ke desktop, IP configuration. Kemudian kita masukkan untuk email server ini IP-nya yang 1.5 teman-teman. Kemudian masukkan subnet-masnya, lalu masukkan default gateway-nya 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3 ya teman-teman. Oke, ini sudah. Oke, sekarang kita akan konfigurasi yang di switch 7. Di sini kita bisa buka dulu untuk switch 7-nya. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke VLAN 1, teman-teman. Berarti di sini interface FA1/1, FA2/1, dan FA3/1, teman-teman. Di sini kita bisa masuk kembali ke switch 7-nya. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface rank FA1/1, FA2/1, FA3/1. Kemudian enter. Kemudian kita tekankan dulu teman-teman. Kita ketikkan switch port mode terang. Lalu switch port terang alert VLAN 1. Oke, kemudian kita masuk juga teman-teman ke interface yang mengarah ke router 2 dan 3 teman-teman. Berarti 4/1 dan FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita terangkan dulu, kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian switch port terang alert VLAN 1. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 teman-teman. Berarti interface FA4/1 ya. Enter. Kemudian switch port mode terang. Kemudian switch port terang alert VLAN 1. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah, kita lanjut ke yang part 9 teman-teman, yaitu konfigurasi port security di switch 7. Oke, langsung saja kita bisa buka untuk switch 7-nya kembali ya teman-teman. Dan di sini pertama kita akan masuk ke interface yang mengarah ke server ini teman-teman, yaitu interface rank FA1/1, FA2/1, FA3/1. Enter. Kemudian kita ketikkan dulu standing tree portfairs. Kita ketikkan spaku. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu ketikkan switch port strip security. Dan kemudian kita ketikkan lagi switch port security match address. Ya, karena di sini disuruhnya itu pakai sticky, jadi di sini kita bisa ketikkan sticky. Lalu kita ketikkan lagi teman-teman switch port security. Kita tuliskan yang violation shutdown. Oke, kemudian kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Karena di sini disuruhnya itu maksimum match address is 1 ya teman-teman. Nah, sekarang ya sudah, kita bisa exit teman-teman. Nah, jadi nantinya ketika ada hacker yang mau menghack server-server ini, itu tidak bisa ya teman-teman. Karena tadi kita sudah mengamankan si server-servernya ini
Jadi kurang lebih seperti itu untuk port security ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan lanjut yang part 10, yaitu konfigurasi point-to-point addressing gateway routers. Di sini kita disuruh untuk konfigurasi IP address pada semua router, kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, maksud dari yang tertera di display itu adalah IP-IP yang ada di sini teman-teman. Nah, ini IP semua ini adalah IP yang tertera di display. Nah, di sini sebelumnya saya akan merapikan IP-IP-nya ini ya teman-teman, agar kita itu lebih mudah dan lebih jelas IP-nya itu berapa, karena ini sangat berantakan banget. Jadi di sini saya akan merapikannya dulu untuk IP-nya ya. Oke, ini sudah ya teman-teman. Di sini kita akan langsung saja lakukan di router 2. Di sini kita bisa masuk dulu. Nah, di sini kita lihat dulu untuk interface yang mengarah ke router 1 teman-teman. Di sini dari router 2 mengarah ke router 1, dia itu menggunakan interface FA0/0 dengan IP 10.18 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.18. Kemudian kita masukkan untuk subnet masknya juga, yaitu 255.255.255.252 ya teman-teman, karena di sini untuk slashnya itu 30, jadi untuk belakangnya kita gunakan yang 252, bukan yang 0 ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk menyalakannya teman-teman dengan perintah shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3. Di sini untuk yang mengarah ke router 3 berarti interface FA1/0 dengan IP 10.21 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA1/0. Kemudian kita ketikkan IP juga, yaitu 10.10.10.21. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian shutdown. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi yang di router 3 teman-teman. Nah, di sini untuk router 3 berarti kita akan mengkonfigurasikan untuk interface yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke MLS 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu untuk router 3-nya. Nah, di sini untuk caranya sama persis seperti yang di router 2 tadi ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat. Nah, oke teman-teman, jika sudah selesai memasukkan IP address-nya ke dalam semua routernya, sekarang kita akan lanjut ke part 11 ya teman-teman, yaitu di sini konfigurasi OSPF. Di sini kita disuruh untuk konfigurasi OSPF di semua router dengan menggunakan OSPF ID-nya itu 10 teman-teman. Nah, di sini untuk yang berada di area OSPF itu yang berwarna ungu ini ya teman-teman. Berarti di sini ada router 1, router 4, router 5, dan juga multi layer switch 1 teman-teman. Di sini kita langsung saja untuk mengkonfigurasikannya ya teman-teman. Di sini pertama saya akan mengkonfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Kita bisa buka untuk router 1-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk dulu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF. Kemudian untuk ID-nya itu tadi disuruhnya 10 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan 10. Enter. Lalu di sini kita masukkan untuk network-nya. Kita bisa lihat terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini itu ada IP 10.2 dan 10.1 teman-teman. Jadi untuk network-nya itu 10.0 ya teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian kita tuliskan lengkapnya yaitu titik 3 ya teman-teman, 0.0.0.3, kemudian area-nya itu 0. Enter. Kemudian kita lihat teman-teman untuk yang mengarah ke bawah. Di sini untuk IP-nya ada 10.13 dan 10.14 teman-teman. Jadi di sini untuk network-nya itu 10.12 ya teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke router satunya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti saja menjadi 10.12. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi yang di router 4. Kita bisa buka dulu untuk router 4-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF 10. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan networknya teman-teman, berarti yang tadi ada 10.0. Kemudian networknya. Lalu area-nya itu untuk teman-teman. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk yang mengarah ke router 5 teman-teman. Di sini untuk yang mengarah ke router 5 itu IP-nya ada 10.5 dan 10.6 teman-teman. Jadi di sini untuk networknya itu 10.4 ya. Di sini kita bisa tuliskan lagi. Kita ganti saja teman-teman menjadi 10.4.
Oke, ini sudah teman-teman. Kemudian di sini kita lihat untuk router 4 itu kan punya VLAN 7, 8, dan 9 ya teman-teman yang ini. Nah, di sini kita akan mempromosikan IP dari VLAN 7, 8, dan 9 ini teman-teman. Di sini kita bisa masuk lagi ke router 4-nya. Di sini kita bisa tuliskan network 192.168.7.0, kemudian untuk kartnya itu 0.0.0.255 ya teman-teman untuk belakangnya. Lalu untuk areanya itu sama 0. Enter. Lalu kita tuliskan juga untuk yang VLAN 8-nya. Di sini kita bisa ganti saja menjadi 8.0. Lalu yang terakhir untuk VLAN 9. Oke, ini sudah ya teman-teman. Oke, dan kemudian kita akan konfigurasi passive interface in all of interface connects to client teman-teman. Nah, di sini kebetulan untuk router 4 ini dia mempunyai client teman-teman, yaitu berupa VLAN ya. Di sini kita bisa masuk lagi teman-teman ke router 4-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan passive interface. Kemudian kita lihat dulu. Nah, di sini untuk interface yang mengarah ke kliennya itu berarti router 4 itu menggunakan gig 0/1 teman-teman. Di sini kita bisa tuliskan gig 0/1 lalu titik. Nah, di sini kan ada VLAN 7, 8, dan 9 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini kita ketikkan dulu untuk yang VLAN 7 ya teman-teman. Jadi di sini titiknya itu 7. Kemudian kita ketikkan untuk yang VLAN 8, lalu ketikkan lagi untuk yang VLAN 9. Oke, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi di router 5. Kita bisa buka untuk router 5-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF 10. Kemudian di sini kita masukkan networknya, dan untuk networknya itu berarti di sini kan ada 10.5 dan 10.6, berarti untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman, sama seperti tadi. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.4, lalu webpacknya 0.0.0.3, dan untuk areanya itu 0. Lalu kita bisa lihat lagi untuk yang mengarah ke multilayer switch 1, di sini itu IP-nya ada 10.9 dan 10.10. Jadi di sini untuk networknya 10.8 ya teman-teman. Kita bisa tuliskan network 10.10.10.8, lalu webpacknya, lalu untuk areanya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi. Nah, di sini untuk router 5 dia juga mempunyai klien teman-teman, yaitu VLAN 5 dan VLAN 6. Jadi di sini kita akan mempromosikan IP dari VLAN 5 dan 6-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan network 192.168.5.0, lalu untuk webpacknya 0.0.0.255, lalu areanya itu 0. Kemudian kita tulis juga untuk yang VLAN 6-nya teman-teman. Oke, ini sudah teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi untuk router 5 dia juga mempunyai klien ya teman-teman. Jadi kita konfigurasi juga untuk passive interface-nya. Di sini kita bisa ketikkan yaitu passive interface. Di sini kita lihat dulu untuk interface yang mengarah ke klien, yaitu gig 0/2 ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah interface yang mengarah ke klien. Di sini kita bisa ketikkan saja gig 0/2, kemudian titik 5 untuk VLAN 5 terlebih dahulu ya teman-teman. Enter, lalu kita tuliskan juga untuk yang VLAN 6-nya. Di sini kita bisa ganti saja menjadi titik 6. Oke, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi di multilayer switch 1. Kita bisa buka dulu untuk multilayer switch 1-nya. Nah, di sini karena kita itu di multilayer switch 1, jadi di sini kita ketikkan terlebih dahulu IP routing teman-teman. Baru kita ketikkan router OSPF 10. Di sini kita bisa lihat dulu untuk yang ke samping sebelah kiri di sini itu ada 10.9 dan 10.10. Jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.8, lalu webpacknya, lalu areanya. Kemudian kita lihat lagi untuk yang mengarah ke atas. Di sini itu ada 10.14 dan 10.13 teman-teman. Jadi untuk networknya itu 10.12 ya. Di sini kita bisa ketikkan lagi. Di sini kita bisa tuliskan lagi ya teman-teman. Kita ganti menjadi 10.12, kemudian enter. Nah, di sini kita lihat dulu untuk multilayer switch 1 dia juga memiliki VLAN teman-teman, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Jadi di sini kita akan mempromosikan untuk IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan network 192.168.2.0, kemudian webpacknya 0.0.0.255, lalu untuk areanya itu 0 ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian enter. Lalu kita tuliskan juga untuk VLAN 3-nya. Di sini kita ganti saja menjadi 3. Lalu untuk VLAN 4-nya. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Nah,
di sini untuk konfigurasi pasif interface-nya itu tidak usah ya teman-teman, karena di sini itu kita menggunakan multi layer. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan coba pin teman-teman. Di sini kita akan coba pin dari router 4 ke router 5. Oke, di sini sudah successful. Kemudian kita coba lagi pin dari router 5 ke router 1. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman untuk keterangannya. Oke, jadi di sini untuk part 11 konfigurasi OSPF itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke part 12 yaitu konfigurasi EIGRP. Di sini untuk EIGRP-nya kita akan gunakan satu ya teman-teman. Lalu di sini kita disuruh untuk gunakan wildcard mask dan kita disable auto summary. Kemudian terakhir kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Pastikan satu EIGRP network up di semua router. Kemudian double routing selesai di semua router. Kemudian semua PC di jaringan EIGRP dapat saling melakukan ping. Lalu yang terakhir konfigurasi basic interface in all of interface connect to client. Oke, di sini kita langsung saja konfigurasikan. Di sini saya akan mulai dari router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk dulu. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP. Kemudian di sini tadi itu disuruhnya satu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan satu. Kemudian kita bisa lihat dulu untuk networknya. Nah, di sini untuk IP-nya itu ada 10.17 dan 10.18 teman-teman. Jadi di sini untuk networknya itu 10.16 ya. Kita bisa ketikkan 10.10.10.16. Lalu kita tambahkan untuk wildcard mask-nya yaitu 0.0.0.3. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita tidak akan menambahkan area. Kita bisa langsung saja enter. Kemudian kita disablekan auto summary-nya. Di sini kita bisa ketikkan no auto stage summary. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi yang di router 2. Kita bisa buka untuk router 2-nya. Kita masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu di sini kita bisa ketikkan untuk networknya. Kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini kita akan tuliskan network yang seperti tadi yaitu 10.16 ya teman-teman. Kita ketikkan network 10.10.10.16. Lalu wildcard mask-nya yaitu 0.0.0.3. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada tulisan new agency teman-teman. Berarti di sini kita sudah berhasil ya. Kemudian kita akan masukkan juga network yang mengarah ke bawah teman-teman. Yaitu di sini ada 10.21 dan 10.22. Jadi untuk networknya itu 10.20 ya teman-teman. Di sini ini kita bisa ganti saja menjadi 20. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk router 2 ini memiliki VLAN teman-teman yaitu VLAN 1. Jadi di sini kita akan mempromosikan IP dari si VLAN 1-nya dulu ya teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke router 2-nya. Di sini kita bisa ketikkan network 192.168.1.0 wildcard-nya 0.0.0.255. Lalu kita ketikkan no auto stage summary. Kita bisa buka untuk router 3-nya terlebih dahulu. Lalu kita masuk dulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan router EIGRP 1. Di sini kita lihat dulu untuk networknya. Nah, di sini kita tuliskan dulu untuk network yang 10.20 ya teman-teman, karena di sini kan ada IP 10.21 dan di sini ada 10.22. Jadi untuk networknya 10.20 sama seperti tadi. Kita tuliskan dulu network 10.10.10.20. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Enter. Nah, oke, kemudian kita lihat lagi untuk network yang mengarah ke multi layer switch 1. Di sini untuk IP-nya itu ada 10.25 dan 10.26 teman-teman. Jadi untuk networknya itu 10.24 ya teman-teman. Di sini kita bisa tuliskan, kita ganti saja jadi 24. Kemudian kita tuliskan juga untuk IP atau network dari si VLAN 1-nya ya teman-teman. Kita ketikkan network 192.168.1.0 lalu wildcard-nya 0.0.0.255. Lalu kita ketikkan no auto summary. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di multi layer switch 1. Di sini kita bisa buka untuk multi layer switch 1-nya. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 1. Kemudian di sini kita bisa lihat dulu untuk networknya teman-teman. Nah, di sini itu ada 10.26 dan 10.25. Jadi untuk networknya 10.24 ya teman-teman, sama seperti tadi. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.24. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Nah, oke, di sini sudah new agency. Kemudian kita ketikkan no auto stage summary. Kemudian kita akan cek tabel routingnya yaitu dengan perintah sudo ip root. Di sini teman-teman bisa klik spasi pada keyboard. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada yang OSPF dan yang EIGRP-nya juga ya teman-teman.
Oke, sekarang di sini kita lanjut ke part 13 teman-teman, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Nah, jadi nantinya kita itu akan membuat si OSPF dan EIGRP itu dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung saja konfigurasikan di router 1 ini teman-teman antara OSPF dan EIGRP. Kita bisa buka terlebih dahulu untuk router satunya. Di sini kita bisa edit terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 1. Kemudian kita tuliskan redistribute OSPF 10. Kemudian metrik. Untuk metriknya itu satunya ada 5 ya teman-teman. Kalian menggunakan spasi. 1, 1, 1, 1, 1. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk metriknya itu menggunakan E ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita edit. Lalu kemudian kita akan ketikkan untuk yang OSPF-nya. Kita bisa ketikkan router OSPF 10. Kemudian kita bisa ketikkan redistribute. Di sini kita ganti menjadi EIGRP 1. Kemudian di sini metriknya kita ganti menjadi matrix strip table 1 subnet. Nah, oke, di sini untuk yang router OSPF-nya kita bisa ketikkan redistribute EIGRP 1 matrix strip table 1 subnet ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita akan konfigurasikan sama persis seperti ini di multilayer switch 1 teman-teman. Kita bisa buka terlebih dahulu untuk multilayer switch satunya. Kemudian di sini kita bisa exit ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 1. Ini untuk yang EIGRP terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian redistribute OSPF 10 1 1 1 1 1. Seperti ini ya teman-teman, kita bisa ketikkan seperti tadi sama persis. Lalu kita exit, kemudian kita ketikkan untuk yang OSPF ya teman-teman. Kita ketikkan router OSPF 10. Lalu kita ketikkan redistribute EIGRP 1. Kemudian matrix strip type 1 subnet. Oke teman-teman, ini sudah ya. Kemudian kita akan ping teman-teman. Misal di sini saya akan ping dari router 5 ke router 3 teman-teman. Nah, oke, di sini untuk keterangannya sudah successful. Oke, berarti di sini untuk OSPF itu sudah bisa saling berkomunikasi dengan EIGRP ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke part 14, yaitu konfigurasi NTP server. Di sini kita itu akan konfigurasi NTP server. Di sini kita disuruh untuk enable authentication with key1 and password 123. Lalu kita akan konfigurasi NTP client on all core routers and multilayer switch. Nah, jadi teman-teman nantinya kita akan membuat konfigurasi waktu. Jadi kayak sinkronisasi waktu, pakainya itu NTP teman-teman. Berarti yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja klik yang DNS dan NTP server ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke service, lalu kita pilih yang NTP. Nah, di sini untuk bagian authentication, di sini kalian bisa enablekan teman-teman. Kemudian di sini untuk key-nya tadi itu disuruhnya itu 1 ya teman-teman. Jadi kita bisa ganti menjadi 1. Lalu untuk passwordnya di sini disuruhnya yaitu 123. Untuk kalendernya ini Februari tanggal 4 ya teman-teman. Oke, ini kita bisa silang aja. Kemudian selanjutnya tadi itu kita disuruh untuk konfigurasi NTP client di semua router teman-teman. Dan juga multi-layer switch. Di sini kita bisa pergi ke router 2 terlebih dahulu. Kita masuk ya teman-teman. Kita bisa ketikkan NTP server. Kemudian kita bisa ketikkan IP dari si DNS dan NTP servernya ini ya teman-teman. Berarti 192.168.1.3. Enter. Kemudian kita ketikkan NTP authenticate. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ketikkan lagi NTP authentication metric. Tadi UTM-nya itu 1 ya teman-teman. Kemudian MD5 123. Oke, ini sudah ya teman-teman yang di router 2-nya. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi yang sama persis di semua router dan juga multi-layer ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena untuk caranya itu sama, jadi kalian bisa perhatikan karena ini akan saya percepat ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itulah konfigurasi FTP server ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke part 15, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Jadi seperti biasa kita akan konfigurasi di DNS server teman-teman, yaitu yang ini ya teman-teman. Di sini kita disuruh untuk membuat record akademi sekolahan.com dengan IP 192.168.1.4. Oke, di sini kita bisa langsung saja untuk mengkonfigurasikannya. Kita bisa buka untuk DNS servernya. Di sini kita bisa pergi ke DNS, lalu kita bisa on-kan dulu ya teman-teman untuk DNS service-nya. Kemudian di sini kita bisa isikan name-nya yaitu akademisekolahan.com. Kemudian untuk address-nya yaitu yang ini ya teman-teman, 1.4. Untuk type-nya itu record ya teman-teman, ini benar. Kemudian kita bisa add. Kemudian kita buat untuk yang siname, kita bisa ubah untuk type-nya menjadi siname. Lalu untuk name-nya itu www.akademisekolahan.com. Lalu untuk hostname-nya itu akademisekolahan.com ya teman-teman. Lalu kita add. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita buat untuk mail-nya. Di sini untuk type-nya kita ganti lagi menjadi record. Lalu di sini kita isikan untuk name-nya itu mail.akademisekolahan.com. Kemudian kita masukkan untuk address-nya yaitu yang ini ya teman-teman, 1.5. Oke, kita bisa add. Kemudian kita akan konfigurasi yang di web server teman-teman. Kita bisa buka dulu untuk web servernya. Kemudian kita ke service. Nah, di sini kita pastikan untuk HTTP dan HTTPS itu on ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik pada bagian edit yang ada di nomor 5 ini yang index.html. Kita double klik pada bagian editnya. Kemudian di sini untuk pada bagian welcome to Cisco Packet Tracer kita bisa ganti menjadi welcome to akademisekolahan.com. Oke, ini sudah ya teman-teman, kita bisa ganti menjadi welcome to akademisekolahan.com. Lalu kita bisa save. Kita klik yes. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang part 16 teman-teman, yaitu konfigurasi email server. Di sini kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Untuk user 1 passwordnya 123 dan user 2 itu juga sama ya teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu untuk mail servernya. Kita pergi ke service, lalu kita ke email. Di sini kita pastikan untuk semuanya ini on ya teman-teman. Kemudian kita bisa isikan untuk domain name-nya di sini yaitu kita isikan akademisekolahan.com ya teman-teman. Kita save. Kemudian untuk usernya itu user 1. Kemudian passwordnya 123. Kemudian kita bisa klik yang tanda plus ini ya teman-teman. Kemudian kita buat lagi untuk yang user 2-nya. Kita ketikkan user 2. Lalu passwordnya itu sama 123. Lalu kita bisa klik yang plus lagi. Oke, kemudian kita bisa close teman-teman. Lalu di sini kita akan set up email client di PC 18 dan juga PC 19 ya teman-teman. Berarti yang ini ya teman-teman, ini 18 dan ini 19. Di sini untuk yang 18 itu sebagai user 1, kita bisa buka untuk PC 18-nya. Lalu kita ke desktop. Di sini kita ke email. Kemudian kita bisa isikan untuk username-nya itu user 1. Kemudian untuk email address-nya itu user 1 akademisekolahan.com. Kemudian untuk incoming mail servernya itu mail. Kita bisa copy saja yang ini teman-teman. Nah, ini untuk incoming mail servernya itu kita tuliskan mail.akademisekolahan.com. Lalu untuk outgoing-nya itu juga sama ya teman-teman, kita bisa copy saja. Kemudian di sini untuk username-nya itu user 1. Lalu passwordnya 123. Lalu jika sudah kita bisa save. Di sini kita bisa buka untuk PC 19-nya. Lalu kita ke desktop, kemudian kita ke email. Ini sebelumnya kita cek dulu ya teman-teman untuk IP DHCP-nya. Ya oke, ini sudah ada ya teman-teman untuk DHCP-nya. Kita bisa kembali ke email. Di sini kita bisa isikan untuk username-nya itu user 2. Lalu untuk email address-nya itu user 2 akademisekolahan.com. Kemudian untuk incoming mail server itu mail. Kita bisa salin yang ini. Nah, ini untuk incoming mail server itu kita tuliskan mail.akademisekolahan.com sama seperti tadi yang di PC 18 ya teman-teman. Kemudian untuk outgoing-nya itu juga sama. Kita bisa salin saja. Kemudian untuk username-nya itu user 2. Lalu passwordnya itu 123 ya teman-teman. Lalu jika sudah kita bisa save. Kemudian di sini kita akan coba kirim emailnya ya teman-teman. Di sini kita akan kirim ke user 1, kita bisa klik pada bagian kompos ini teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan pada bagian to ini yaitu user 1 ya. Subjeknya di sini bisa yes. Kemudian untuk pesannya misal halo ya teman-teman. Lalu jika sudah kita bisa send teman-teman.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk konfigurasi pada part 16 ini, yaitu konfigurasi email server. Sekarang kita akan bahas untuk part yang 17 teman-teman, yaitu konfigurasi akses list. Di sini kita akan konfigurasi akses listnya itu di router 2 dan juga router 3 ya teman-teman. Berarti yang di sini ya teman-teman, ini router 2 dan juga ini router 3. Ini itu untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server teman-teman. Di sini kita disuruh untuk accept any other packets, kemudian gunakan nama akses list blocks ping atau blocks underscore ping ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasikan. Pertama di sini saya akan konfigurasikan di router 2-nya. Kita bisa buka untuk router 2-nya. Kita bisa masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP access list strip list extended underscore seperti ini ya teman-teman. Kemudian enter. Maaf teman-teman, di sini saya salah. Di sini itu kita pakainya ya teman-teman, extended bukan extended. Lalu enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ini SCMP ini 192.168.1.0. Kemudian untuk websitenya 0.0.0.255 enter. Kemudian kita bisa ketikkan lagi permit IP ini. Lalu kita bisa lihat dulu teman-teman interface yang mengarah ke switch itu interface FA4/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA4/0. Kemudian kita ketikkan IP access strip group blocks underscore ping off. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa buka untuk router 3-nya. Kita masuk dulu ya. Di sini kita bisa ketikkan sama persis seperti yang di router 2 tadi ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan karena ini akan saya percepat. Nah, oke teman-teman, di sini untuk konfigurasi akses list ini sudah berhasil ya. Oke, dan kemudian di sini kita akan coba ping dulu teman-teman. Misal di sini saya akan ping dari PC 20 ke web server. Kemudian kita coba lagi ping dari PC 21 ke mail server. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk keterangannya itu akan fail teman-teman atau gagal karena kita itu tadi sudah mencegah ping dari semua VLAN ke server. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada Superlab 4 kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.